Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan kami di channel Mobile Teknologi. Masih di playlist tutorial Laravel 9 Indonesia. Nah, kali ini adalah video kelima ya teman-teman. Kita akan membahas satu buah fitur lagi yang sering digunakan untuk membuat data dummy atau fake data palsu yang sering digunakan untuk data sementara dalam sebuah aplikasi. Kemarin kita telah belajar database seeding ya teman-teman, atau database seeder yang langsung mengisi database atau tabel tertentu ketika dijalankan seedernya ya teman-teman. Nah, tapi bagaimana jika kita ingin membuat data itu banyak dan acakan misal hanya untuk data sementara? Nah, ini kita menggunakan factory. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami ya. Baiklah, di sini proyek kita kemarin ya teman-teman, kita belum melakukan banyak hal untuk proses coding, kita masih berkelit di bagian database ya. Nah, kemudian di sini contoh atau database kita sekarang. Nah, di sini nanti kita akan mengisi table employee. Nah, di sini employee ada satu buah data yang kemarin kita generate manual ya teman-teman dari seeder. Jadi kita tetapkan nilai dulu di seeder, kemudian kita jalankan menggunakan PHP Artisan ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin melihat dokumentasinya, dia masih ada di bagian database seeding ya. Silakan di scroll ke bawah, itu ada using model factory. Nah, di sini contohnya itu menggunakan model ya. Tapi sebenarnya kita dapat membuatnya menjadi lebih simpel dengan menggunakan perintah Artisan Factory. Jadi factory-nya tidak berada di dalam model ya. Nah, di sini contohnya. Oke, langsung saja ya teman-teman. Nah, ini saya sudah menjalankan Artisan dan VT-nya. Silakan dibuka satu terminal lagi. Kita buat dulu factory-nya, namanya mungkin PHP Artisan employee factory ya teman-teman. Di sini make perintahnya factory. Nah, namanya kemudian employee factory. Oke, silakan di enter. Nah, di sini teman-teman katanya dia berhasil membuat factory di dalam folder database, kemudian di dalam folder factories ya. Nah, ini database di dalam folder factories. Nah, ini ada employee factory. Ini saya close dulu ya. Nah, ini ada user factory juga ya. Nah, ini contohnya saja sebenarnya. Oke, kemudian ini ada employee factory. Nah, kita akan bermain di sini ya teman-teman. Oke, coba kita isi dulu. Dan langsung saja di sini name. Sebenarnya mirip seperti migration ya teman-teman. Jika teman-teman lihat migration, strukturnya seperti ini ya. Tapi kalau mau lebih mirip lagi itu ada di seeder. Kemarin kita sudah buat seedernya kan. Nah, di sini seedernya. Bagaimana jika datanya banyak kan? Tidak mungkin kita harus kopas semuanya. Kita pastekan lagi di bawah, kemudian ada lagi, paste lagi seperti ini. Nah, ini tidak kita inginkan, makanya kita menggunakan factory untuk membuat data dummy ya. Jika hanya 3 atau 5 data lah, mungkin bisa kita tambahkan sesuai kebutuhan ya. Tapi kita kopas saja strukturnya, teman-teman bisa kopas di sini. Kopas, kemudian itu kita tutup employee seeder, dan kita pastekan di sini. Nah, seperti ini. Untuk name-nya kita bisa menggunakan fake ya. Si fake. Nah, seperti ini. Fake. Kemudian name. Nah, nantinya dia akan menggenerate nama ya, teman-teman. Nama palsu katanya, fake name. Kemudian gender kita tetapkan saja male karena ini kalau tidak male itu female ya. Wanita atau pria. Jadi kita berikan saja nilai defaultnya male, semua laki-laki ya. Nah, ini untuk address, alamat. Berikan juga di sini fake address ya. Sayangnya di sini tidak ada fake mail, jadi kita tetapkan saja. Nah, kemudian untuk email, nah kita punya email. Ini fake email.
Nah, untuk melihat dokumentasinya teman-teman bisa lihat di sini. Itu musim model factory. Nah, di sini awal mana ya contoh untuk data fake-nya. Oke, ini mungkin model factory. Coba kita buka dulu dokumentasi. Nah, ini scroll ke bawah. Nah, di sini ya teman-teman, ini ada unique save email katanya. Ini ada name. Nah, ini buat lewat artisan seperti perintah kita tadi ya. Oke, sepertinya kita sudah sesuai best practice-nya. Oke, selanjutnya setelah dibuat seperti ini, mari kita definisikan dulu di seeder, baru kita jalankan ya teman-teman. Untuk created add dan updated add-nya itu tidak perlu kita otak-atik karena kita mau datanya tanggal ditambahkan dan tanggal diubahnya itu sesuai dengan kapan migration-nya nanti dijalankan ya. Migration sekaligus seeder-nya maksud saya. Nah, di sini cara memanggilnya di sini. Nah, cuman kita berikan di atas call ya. Nah, ini sudah ada sebenarnya contohnya. Kita panggil dulu namespace-nya, kemudian model, user, kemudian factory-nya. Nah, 10 ini adalah nilainya ya teman-teman. Mau berapa banyak data seperti itu. Tapi bisa lebih singkat lagi. Mungkin bisa kita coba di sini employee, kemudian factory 10 misal. Dan perintahnya create. Nah, di sini katanya buat 10 data dummy atau data random sesuai dengan aturan yang kita buat di factory tadi. Name kemudian diisi dengan fake name, gender semuanya didefinisikan sebagai male, address itu fake address, email sebagai fake email, kemudian created add dan updated add-nya dijalankan sesuai tanggal yang ada di komputer teman-teman ya. Oke, coba kita buka terminal. Teman-teman bisa menjalankan PHP artisan migrate. Migrate-nya kita fresh, kita reset dulu nilainya semuanya. Kemudian kita lakukan seeder ya. Seeder. Oke. Otomatis factory-nya itu ikut seeder ya teman-teman. Jadi tidak ada perintah selesai factory seperti itu. Ntar coba kita lihat apakah ada error. Nah, di sini sudah aman ya teman-teman, seeder. Cuman di sini tidak hanya ada migration-nya ya. Oke, datanya hilang ya teman-teman, sepertinya salah. Ini bukan seeder, seeding ya sepertinya. Ini seed. Nah, seperti ini. Oke, enter. Nah, kemudian baru masuk seeding database-nya. Datanya ada di sini. Oke, teman-teman gunakan seed, bukan seeder. Sorry. Nah, di sini kita refresh lagi employee. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ya. Coba di sini saya besarkan. Nah, di sini ada name-nya, kemudian gendernya untuk kita definisikan semuanya male, kemudian ada address-nya dan emailnya random juga ya. Nah, seperti ini. Terakhir itu ada data yang kita tentukan melalui seeder ya. Seperti ini. Jadi teman-teman misal mau buat data table yang menampung 1000, 10.000 ataupun 100.000 data, teman-teman mau cek dulu kira-kira lelet nggak kalau datanya banyak seperti itu di sebuah data table kan. Biasanya saya menggunakan factory ini untuk menguji data table sebenarnya, atau menyiapkan data sementara untuk presentasikan di klien atau di perusahaan ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu menggunakan data asli sesuai dengan real project ya. Jadi berguna sekali sebenarnya. Nah, seperti ini. Oke, silakan dicek yang teman-teman apakah sudah berhasil. Kodenya simpel sekali ya sebenarnya. Untuk menjalankannya sama saja, tidak ada perintah khusus. Sama seperti kita menjalankan migration, kemudian kita seed ulang. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Selanjutnya baru kita akan memasuki satu fitur lagi atau satu bagian lagi dari MPC Framework. Kemarin kita sudah membahas model ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas controller, kemudian view. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.